Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang sumber pembiayaan pembangunan dalam Islam, di mana materi ini termasuk ke dalam mata kuliah yaitu Perencanaan Pembangunan Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mansur Hadi Mursid. Sebelum itu, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 13. Adapun anggota kelompoknya yaitu yang pertama ada Saili Rizky dengan NIM 4120193, kemudian ada saya sendiri yaitu Fatimah Zahra dengan NIM 41203. Pada materi sumber pembiayaan pembangunan dalam Islam ini ada 3 sub pembahasan. Yang pertama yaitu peran dan tanggung jawab negara, kemudian ada struktur pembiayaan dalam Islam, dan yang terakhir ada alternatif sumber pembiayaan dalam Islam. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman nanti bisa memperhatikan apa yang akan kita sampaikan. Dan untuk materi pertama akan dibacakan oleh Mbak Saili Rizky. Berikut materi yang akan kami sajikan. Materi yang pertama yaitu peran dan tanggung jawab negara. Yang pertama ada melindungi keamanan dan kedaulatan. Salah satu peran utama negara adalah melindungi wilayahnya, rakyatnya, dan kedaulatannya dari ancaman eksternal dan internal. Ini mencakup pemeliharaan keamanan nasional, pertahanan militer, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap serangan dari negara lain. Yang kedua, menyediakan keadilan dan penegakan hukum. Negara bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Ini melibatkan pendirian sistem peradilan yang independen, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, menyediakan pelayanan publik. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik yang mendasar bagi warga negara. Ini mencakup pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, transportasi, sanitasi, air bersih, dan layanan masyarakat lainnya yang meningkatkan kualitas hidup rakyat. Yang keempat, mengelola ekonomi dan pembangunan. Negara memiliki peran dalam mengatur kegiatan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Ini melibatkan kebijakan fiskal dan moneter, pengelolaan anggaran, investasi dalam infrastruktur, dan perlindungan konsumen. Yang selanjutnya yaitu diplomasi dan hubungan internasional. Negara bertanggung jawab untuk menjaga hubungan dengan negara lain melalui diplomasi dan negosiasi. Ini mencakup partisipasi dalam organisasi internasional, penyelesaian konflik, perjanjian perdagangan, kerjasama internasional, dan perlindungan kepentingan nasional di tingkat global. Yang keenam, mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam serta lingkungan hidup. Ini mencakup pengaturan pertanian, kehutanan, energi, perlindungan lingkungan, dan kebijakan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dan yang terakhir yaitu menjaga ketertiban sosial. Negara bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah terjadinya konflik sosial. Ini melibatkan penegakan hukum, penanganan kejahatan, perlindungan masyarakat dari ancaman, dan promosi harmoni dalam masyarakat. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai struktur pembiayaan dalam Islam. Dalam struktur pembiayaan dalam Islam terbagi menjadi 3 sistem. Yang pertama yaitu sistem bagi hasil. Bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah. Mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Sedangkan keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Dan bagi hasil berdasarkan prinsip musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatan bersama. Yang kedua yaitu sistem jual-beli. Dalam sistem jual-beli terdapat 3 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip murabahah. Murabahah yaitu akad jual-beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebagai harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Yang kedua ada prinsip al-istisna.
istisna adalah akad jual beli barang pesanan antara nasabah atau pembeli dan bank atau penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Yang ketiga yaitu prinsip asalam. Asalam artinya akad jual beli barang pesanan antara nasabah atau pembeli dan bank atau penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan berkenaan dengan hasil bumi. Yang terakhir ada sistem sewa. Sistem sewa biasa disebut dengan ijarah. Ijarah yaitu struktur pembiayaan sewa yang digunakan untuk mendapatkan akses kepada suatu aset. Ijarah merupakan akad pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan atas barang atau jasa dengan melalui pembayaran sewa kepada pemilik. Untuk materi pembahasan selanjutnya yaitu ada alternatif sumber pembiayaan dalam Islam. Yang pertama itu ada musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk membiayai suatu proyek atau usaha. Dalam musyarakah, semua pihak menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Sumber pembiayaan musyarakah dapat berasal dari modal sendiri, pihak-pihak yang terlibat, atau dari investor lain. Kemudian ada mudharabah. Mudharabah sendiri merupakan bentuk perjanjian antara pihak yang menyediakan modal atau yang disebut dengan sahibul mal dan pihak yang mengelola modal atau mudharib dalam suatu usaha. Pihak sahibul mal menyediakan modal, sedangkan mudharib menyediakan keterampilan dan usaha untuk mengelola modal tersebut. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, tetapi kerugian hanya ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal atau sahibul mal. Kemudian ada wakalah, yaitu kontrak yang memungkinkan seorang pihak atau wakil untuk bertindak atas nama pihak lain atau mandator dalam hal tertentu. Dalam pembiayaan, wakalah dapat digunakan ketika seorang investor ingin menginvestasikan dana mereka melalui perantara atau agen investasi. Agen tersebut bertindak atas nama investor untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian ada ijarah. Ijarah adalah kontrak sewa atau leasing di mana pemilik barang memberikan hak penggunaan barang kepada penyewa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati. Sumber pembiayaan dalam ijarah dapat berasal dari dana perusahaan atau lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah kepada pelanggan. Kemudian yang terakhir ada murabahah. Murabah sendiri merupakan bentuk pembiayaan yang melibatkan penjualan barang dengan keuntungan yang ditentukan di awal. Pembiayaan ini umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang, di mana penjual mengungkapkan harga beli barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati. Sumber pembiayaan dalam murabahah dapat berasal dari dana perusahaan atau lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah kepada pelanggan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 13 terkait sumber pembiayaan pembangunan dalam Islam dengan 3 subpembahasan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk para pendengar. Dari kami kelompok 13, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.